Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gita Fazira dengan NPM 239110298. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari Universitas Islam Riau dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang mata kuliah Etika Regulasi Media. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan definisi komunikasi? Kita mengenal bahasa sehari-harinya komunikasi itu berbicara antara satu atau dua orang. Artinya, di mana ada komunikator yang disebut sebagai orang yang berbicara dan komunikan adalah orang yang mendengarkan orang yang berbicara. Di zaman sekarang banyak terjadi isu-isu atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pembunuhan dikarenakan kurangnya komunikasi antar satu individu dengan individu lainnya. Mari kita bahas kasus yang pertama. Berita yang pertama dari kasus kakak beradik duel berdarah di kamar, satu tewas dan satu kritis. Diduga adanya permasalahan keluarga. Kakak beradik di kota Medan terlibat duel berdarah di dalam rumahnya pada Kamis 30 November 2023. Pada pagi hari, sang kakak tewas terkena bacokan kampak sementara adiknya dalam kondisi kritis. Korban tewas diketahui bernama Teguh Haryanto, berusia 53 tahun, sedangkan adiknya Bekti Sunardi berusia 51 tahun. Keduanya terlibat perkelahian di rumah mereka dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan kampak. Saat ditemukan, korban Teguh Haryanto tewas dalam kondisi bersimbah darah dengan luka bacokan kampak di bagian leher. Sedangkan adiknya, Bekti Sunardi, mengalami luka sabetan di bagian leher dan luka robek pada bagian kepala, dan kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Belum diketahui secara pasti motif terjadinya duel antara kakak beradik ini. Polisi masih melakukan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap keluarga. Namun, diduga kuat perkelahian tersebut dipicu karena adanya permasalahan keluarga. Sang adik Bekti Sunardi sakit hati dan tak terima karena sering disuruh-suruh dan sering dimarahi korban Teguh Haryanto. Berita kedua dari kasus penembakan di Bekasi dipicu konflik antar keluarga. Polisi menangkap FO berusia 31 tahun, pelaku penembakan yang membawa GR 44 tahun, pria asal Jakarta Barat di Medan Satria, Kota Bekasi. Diketahui korban merupakan warga asal Maluku Tenggara. Erna mengatakan pelaku dan korban masih satu keluarga. Diketahui peristiwa tersebut bermula karena adanya konflik keluarga di Maluku Tenggara. Pelaku dan korban satu keluarga, masalahnya konflik antar keluarga di Maluku Tenggara, ujar Erna. Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan akan tetap terus terjadi dan bisa dialami oleh siapapun selama masih ada konflik-konflik sosio-emosional yang belum terselesaikan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Konflik sosio-emosional memang menjadi pemicu perilaku pembunuhan karena seseorang merasa kecewa, sakit hati, atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim, pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam, atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain. Hal ini banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di komunikasi yang positif dapat menghindarkan keluarga dari kesalahpahaman, juga dapat membangun kepercayaan serta memperoleh rasa saling menghormati. Selain itu, keluarga dapat tetap saling terhubung dengan satu sama lain. Sayangnya, masih banyak keluarga yang tidak menyisihkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama. Komunikasi yang positif mencakup pemberian pujian atau apresiasi kepada anggota keluarga lainnya. Komunikasi positif juga ditandai dengan anggota keluarga yang mampu menyalahkan satu sama lain. Selain itu, keluarga yang memiliki komunikasi positif akan mampu berkompromi untuk mencapai suatu kesepakatan ketika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Ada beberapa level komunikasi yang perlu diperhatikan di dalam keluarga. Yang pertama, percakapan kelas.
Percakapan klise adalah percakapan yang seringkali kita lakukan dengan orang asing atau biasa disebut sebagai basa-basi. Biasanya percakapan ini seperti hanya dilakukan sebagai formalitas, seperti bertanya mengenai kabar, apa rencana untuk hari ini, dan mengucapkan kata-kata penyemangat. Tidak ada salahnya kita melakukan percakapan klise seperti itu karena masyarakat sosial tetap menghargai hal-hal seperti demikian. Level yang kedua adalah berbagi perasaan dan kebutuhan. Level komunikasi ini adalah standar emas dari komunikasi. Mengapa? Karena pada komunikasi pada level ini itu menandakan bahwa keluarga telah mencapai sebuah koneksi emosional dengan kedalaman tertentu. Keluarga telah membangun sebuah hubungan yang aman dan kuat, memberikan kesempatan bagi setiap anggotanya untuk terbuka mengenai perasaan dan kebutuhannya terdalam dengan satu sama lain. Pada level ini, keluarga akan saling mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang diutarakan oleh anggota keluarga yang lainnya. Lalu, bagaimana caranya supaya keluarga kita bisa tetap memiliki komunikasi yang positif dan hangat dalam kondisi apapun? Yang pertama, memberikan setidaknya satu pujian kepada tiap anggota keluarga setiap hari. Yang kedua, melakukan percakapan rutin selama minimal 5 atau 10 menit dalam sehari dengan tiap anggota keluarga. Yang ketiga, mengadakan pertemuan keluarga ketika ada masalah yang muncul. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu bagaimana hakikat berkomunikasi. Sebelum kita mulai, hakikat berkomunikasi adalah proses yang menyatakan antara manusia, di mana yang menyatakan itu adalah pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyatuan. Atau secara singkatnya ialah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, makna-makna antar individu atau kelompok melalui penggunaan kata-kata, simbol, isyarat, atau perilaku lainnya. Elemen penting dalam hakikat berkomunikasi ialah yang pertama, proses dinamis. Komunikasi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan proses dinamis yang terus-menerus berubah dan berkembang sesuai dengan konteks dan waktu. Yang kedua, interaksi. Komunikasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berinteraksi satu sama lain. Ini bisa terjadi antara individu, kelompok, atau organisasi. Lalu yang ketiga adalah saling memahami. Tujuan utama komunikasi adalah mencapai pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan diterima dan dipahami sebagaimana dimaksud oleh pengirim. Yang keempat adalah kontekstual, di mana komunikasi selalu terjadi dalam konteks tertentu, baik itu budaya, situasi, lingkungan, atau hubungan antar pribadi. Konteks ini mempengaruhi cara pesan yang disampaikan dan yang diterima. Lalu yang kelima adalah simbolik. Komunikasi ini melibatkan penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, atau isyarat yang mewakili makna tertentu. Pemahaman terhadap simbol-simbol itu penting untuk efektivitas komunikasi. Lalu yang keenam adalah berorientasi pada tujuan. Komunikasi biasanya memiliki tujuan tertentu seperti memberi informasi, menghibur, mempengaruhi, atau membujuk. Yang ketujuh, feedback. Komunikasi adalah proses dua arah yang melibatkan umpan balik. Umpan balik ini membantu pengirim memahami apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Yang terakhir adalah gangguan atau noise. Faktor-faktor yang mengganggu atau menghalangi komunikasi itu seperti gangguan fisik, psikologis, atau lingkungan dapat mempengaruhi efektivitas proses komunikasi. Secara keseluruhan, berkomunikasi adalah menciptakan dan berbagi makna melalui interaksi dan penggunaan simbol dalam konteks yang relevan dengan tujuan mencapai pemahaman dan memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu bagaimana komunikasi itu. Sebelum membahasnya, mari kita membahas tentang akhlak dalam berkomunikasi. Akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari hulukun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.
Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan halkun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khalik yang berarti pencipta, demikian pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Manusia bukanlah malaikat yang lepas dari kesalahan dan dosa, sanggup beribadah dan bertasbih selamanya. Namun manusia juga bukan syaitan yang senantiasa salah, sesat dan menyesatkan. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang diberikan dan dibekali oleh Allah akal dan nafsu, ditambah lagi dengan kalbu kesinambungan akal dan nafsu yang disertai dengan hati yang bersih, menjadikan manusia mendapatkan derajat yang tinggi dan dari malaikat. Kalau kita lihat sejarah kebelakangan sebelum Islam itu datang, kita dapat temukan referensi-referensi tentang bejat dan tercelanya sifat para kaum-kaum jahiliyah yang tidak mempunyai peradaban yang murni. Mereka hanya menggambar nafsu belaka tanpa mementingkan etika yang baik dan mulia. Ini semua adalah disebabkan oleh tidak adanya aturan dalam hidup. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus hingga akhir zaman untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini, terkhusus bagi bangsa Arab sendiri, sebagaimana yang diterapkan dalam hadis berikut. Sesungguhnya aku atau Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan dan memaksimalkan akhlak baik di dunia ini. Karena dengan akhlak baiklah maka kita akan berbuah surga yang dinantikan. Maka dengan adanya pengutusan Nabi dan Rasul terakhir ini terbukti adanya perubahan yang sangat signifikan yang merubah dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Keadaan ini pun berlangsung sangat lama karena benar-benar pengaruh Nabi Muhammad SAW begitu terasa. Akhlak Islam karena merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar daripada agama itu sendiri. Dengan demikian, dasar atau sumber pokok daripada akhlak Islam adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama dari agama Islam itu. Berikut adalah pedoman dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, norma. Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, etika. Etika merupakan ilmu yang membicarakan tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik atau buruknya, bertujuan agar manusia mengetahui dan menjalankan perilaku sebagaimana mestinya. Yang ketiga, sopan santun merupakan suatu sikap, tingkah laku, atau perbuatan yang dilakukan individu untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitarnya. Yang keempat, ada adab. Adab merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Yang kelima, regulasi. Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan sesuatu aturan atau pembatasan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu level berkomunikasi. Level berkomunikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada intrapersonal, yang kedua itu ada interpersonal, yang ketiga itu ada publik atau massa. Yang pertama itu adalah intrapersonal, yaitu adalah komunikasi yang dimana komunikasi ini tuh berlangsung dalam diri seseorang. Orang tersebut itu berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Contoh komunikasi intrapersonal itu adalah berpikir, berdoa, bersyukur, dan introspeksi diri dan lain-lain semacamnya, dan hal-hal yang baik gitu. Terus hal-hal mempengaruhi proses komunikasi intrapersonal itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sensasi, persepsi, memori, berpikir. Kita akan bahas dari pertama, yaitu sensasi. Sensasi itu adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal. Lalu yang kedua ada persepsi. Persepsi itu adalah pengalaman tentang objek
peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Lalu yang ketiga adalah memori. Memori adalah sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Lalu yang keempat adalah berpikir. Berpikir adalah proses dalam pengambilan kesimpulan. Tadi yang pertama kita sudah bahas tentang intrapersonal, lalu yang kedua kita akan bahas tentang interpersonal. Interpersonal atau antar pribadi, itu adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga ada komunikasi massa atau publik. Itu merupakan proses di mana organisasi membuat dan menyebarkan pesan kepada halayak banyak. Namun secara lebih singkatnya, level komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada stres dan ada bahagia. Yang pertama ada stres. Stres itu menimbulkan berbagai jenis penyakit lahir dan batin. Stres itu menimbulkan turunnya imunitas manusia sehingga timbullah penyakit-penyakit degeneratif. Stres itu dapat disebabkan oleh yang pertama itu tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi, misalnya dia kayak apa ya, misalnya dia mau daftar di universitas yang lain tapi dia tidak lulus, terus dia tidak dapat menerima hal tersebut. Lalu misalnya yang kedua ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi yang tinggi ini bisa membuat kita juga stres. Lalu yang ketiga ada tekanan yang tak tersalurkan. Misalnya dia sering menahan emosi, tidak tersampaikan emosi dia, itu bisa membuat dia juga stres. Lalu kita perlu mengantisipasi hal tersebut untuk mencegahnya secara aktif dalam mengobati stres itu. Yang pertama yaitu membangun impian dan cita-cita. Kita harus benar-benar lebih lebih giat lah untuk belajar untuk menggapai cita-cita kita misalnya kan. Lalu yang kedua selalu menjadi pendengar yang baik. Misalnya ada teman kita yang juga sedih, kita juga sebagai teman harus mendengarkan ceritanya agar dia tidak terlalu stres berlebihan. Lalu yang kedua ada bahagia. Bahagia itu adalah keadaan seseorang yang berada dalam perasaan suka, senang, gembira. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahagia itu misalnya yang pertama uang. Uang itu pasti membuat kita itu bahagia karena tidak ada alasannya, karena itu benar-benar membuat kita sangat-sangat bahagia uang. Apalagi kalau misalnya uangnya itu banyak. Lalu yang kedua ada emosi yang positif. Itu merupakan orang yang memiliki emosi yang positif itu lebih cenderung hidupnya itu bahagia karena dia bisa mengontrol emosinya. Tidak seperti orang yang memiliki emosi yang negatif. Mengapa? Karena orang memiliki emosi negatif itu akan merasa tercampak dari kehidupan yang gembira dan merasa dia kayak emosinya meluap gitu misalnya. Lalu yang ketiga agama. Kita sebagai umat manusia, umat muslim, kita sebagai umat muslim kita harus lebih rajin beribadah karena itu bisa membuat kita lebih bahagia. Lalu yang keempat kesehatan. Ya siapa juga yang misalnya dia sakit dia bahagia, itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita sehat kita bahagia. Lalu yang kelima ada pernikahan. Pernikahan ini cenderung lebih bahagia, betul, karena bahagia, mereka itu cenderung bahagia daripada mereka yang tidak menikah atau belum menikah. Komponen kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama ada kepuasan hidup, ada gembira dan ada ketenangan.
kepuasan hidup, gembira, tadi yang disebutkan gembira itu ketenangan, seperti itu. Lalu kita akan membahas materi yang berikutnya, itu ada hakikat berkomunikasi antara dua konsep yang saling berinteraksi, yaitu keseragaman dan keberagaman. Yang pertama itu ada keseragaman atau homogenitas, standar dan norma. Yang pertama itu ada standar dan norma. Dalam komunikasi bermedia, keseragaman sering muncul dari standar dan norma yang diterapkan, seperti format berita, aturan, tata bahasa, dan gaya penulisan. Misalnya, jurnalisme profesional memiliki kode etik dan standar pelaporan yang seragam. Lalu yang kedua ada kemudahan akses. Kemudahan akses, keseragaman membantu audiens dalam mengakses dan memahami informasi, karena informasi itu disampaikan dengan cara yang sudah dikenal dan mudah diikuti. Lalu yang berikutnya ada teknologi dan platform. Banyaknya platform di media sosial dan teknologi komunikasi lainnya itu menerapkan antarmuka pengguna dan format konten yang seragam. Itu sangat memudahkan penggunanya untuk berinteraksi tanpa harus mempelajari sistem baru setiap kali. Lalu yang kedua, tadi kan pertama udah ada keseragaman atau homogenitas. Yang kedua, keberagaman atau heterogenitas. Yang pertama itu kita akan bahas tentang perspektif dan isi. Keberagaman dalam komunikasi bermedia itu mengacu pada variasi dalam sudut pandang, isi, terus gaya. Hal ini tuh sangat mencakup representasi budaya, sosial, dan politik yang berbeda, yang memperkaya dialog dan pemahaman global. Lalu yang kedua ada inovasi dan kreativitas. Keberagaman itu mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembuatan konten. Berbagai bentuk ekspresi dan ide baru muncul karena adanya perbedaan latar belakang dan perspektif. Lalu yang ketiga ada audiens yang beragam. Keberagaman memastikan bahwa berbagai kelompok audiens merasa terwakili dan mendapatkan informasi yang relevan dengan konteks mereka. Ini penting banget untuk inklusi sosial dan demokrasi yang sehat. Komunikasi bermedia ini menyimbangkan antara keseragaman dan keberagaman. Terlalu banyak keseragaman dapat menyebabkan homogenitas atau keseragaman dan yang membosankan dan tidak mencerminkan realitas sosial yang kompleks. Sebaliknya, terlalu banyak keberagaman tanpa struktur dapat menyebabkan fragmentasi dan kebingungan informasi. Idealnya, media harus berupaya untuk menerapkan standar yang memudahkan akses dan pemahaman, sambil tetap mempertahankan kekayaan dan keberagaman konten yang mencerminkan masyarakat yang mereka layani. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya berkomunikasi dalam konsep Islam. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita akan bahas dari awal. Dalam perspektif Islam, komunikasi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena segala gerak langkah kita itu selalu disertai dengan komunikasi, misalnya ya kan. Lalu komunikasi yang dimaksud itu adalah maksudnya adalah komunikasi Islam. Maksudnya itu adalah komunikasi yang berakhlakul karimah atau yang beretika. Komunikasi yang berakhlakul karimah atau yang beretika ini berarti itu adalah komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Lalu semenjak memasuki
kita memulai ceritanya. Semenjak memasuki era reformasi, masyarakat Indonesia itu berada dalam suasana merdeka, bebas bicara tentang apa saja terhadap siapapun dengan cara bagaimanapun juga bebas. Hal ini tuh terjadi itu setelah kita mengalami kehilangan kebebasan bicara di masa Orde Baru kemarin. Memasuki era reformasi sekarang, orang-orang menemukan suasana kebebasan komunikasi, sehingga tidak jarang cara maupun cara tingkah laku mereka atau perbuatan mereka, bicara mereka itu berseberangan dengan etika ketimuran, bahkan etika lisan, dan dalam etika Islam juga itu berseberangan atau bertentangan karena tidak sesuai. Hasilnya jadi dari semua yang karena semuanya itu berseberangan dan bertentangan, itu tuh mengakibatkan banyaknya perselisihan, percecokan, permusuhan dan pertentangan. Terus ada juga yang sampai bunuh-bunuh, dan itu memunculkan, dan itu dikarenakan karena perkataan yang tidak terkontrol. Lalu komunikasi Islam ini itu adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip komunikasi dalam Islam. Ketika etika digabungkan dengan komunikasi, maka etika itu menjadi dasar fondasi dalam berkomunikasi. Etika memberikan landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku. Komunikasi menurut ajaran Islam itu selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah, atau terikat juga kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku, pesan atau informasi kepada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah. Al-Quran itu juga menyebutkan komunikasi itu sebagai salah satu fitrah manusia. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi dan tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan atau yang berseberangan. Komunikasi Islam itu menekankan pada unsur pesan atau message, yakni itu adalah risalah atau nilai-nilai Islam dan cara. Dalam hal ini tentang gaya bicara kita dan penggunaan bahasa atau retorika kita, pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam itu meliputi seluruh ajaran Islam, itu meliputi syariah atau Islam, akidah atau iman dan akhlak seperti ihsan. Pesan-pesan keislaman ini itu disampaikan tersebut sebagai dakwah, itu disebut sebagai dakwah. Dakwah itu adalah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia mengikuti Islam. Dalam konteks komunikasi di masyarakat itu ada dua yang dirasa perlu untuk dibicarakan, yaitu etika dan komunikasi. Itu sama-sama berkesinambungan. Kata etika itu diartikan sebagai dengan himpunan kata etika itu diartikan sebagai asas-asas nilai atau moral. Lalu kumpulan asas nilai ini yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut itu golongan atau masyarakat. Norma, nilai, kaidah atau ukuran-ukuran tingkah laku yang baik. Etika itu menyangkut tentang persoalan tata susila, tetapi ia tidak membuat seseorang lebih baik. Etika hanya menunjukkan baik buruknya perbuatan seseorang. Ketika etika itu digabungkan dengan komunikasi, maka etika itu menjadi dasar fondasi dalam berkomunikasi tadi yang kita sebutkan. Etika itu memberikan landasan moral dalam
membangun tata susila terhadap sesama sikap dan perilaku seseorang dalam komunikasi. Dengan demikian, tanpa etika, komunikasi itu sama sekali tidak etis, karena komunikasi itu harus berkesinambungan dengan etika, adab, perilaku, tingkah laku, dan lain-lain sebagainya. Lalu sebagai orang yang bijak dalam berkomunikasi dan beretika, bila kita berdakwah atau kita menyampaikan dakwah Islam menurut Al-Quran dan hadis, kita harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat. Misalnya bila kita bicara dengan anak-anak, kita harus berkata sesuai dengan pikiran mereka, karena pikiran mereka belum tentu sama dengan pikiran orang dewasa. Lalu bila dengan remaja, kita harus mengerti dunia mereka. Jangan sampai kita berdakwah tentang teknologi nuklir dihadapkan dengan jamaah yang berusia lanjut dan tentu sangat tidak tepat sasaran. Gaya bicara dan pilihan kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan dengan saat berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Berbicara di depan anak TK tentu harus tidak sama dengan saat berbicara di depan mahasiswa. Lanjut, kita akan membahas tentang manfaat komunikasi dalam perspektif Islam. Mengingat bahwa sumber primer komunikasi Islam itu adalah berasal dari Al-Quran dan hadis, maka salah satu manfaat komunikasi Islam itu adalah mendekatkan kita kepada kebenaran Tuhan, karena sumbernya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Selanjutnya, karena kita tahu bahwa semua aspek-aspek kehidupan ini tidak terlepas dari tuntutan Al-Quran dan hadis, maka manfaat komunikasi Islam itu sendiri menjadi sangat luas dan lebih banyak. Kita akan bahas apa saja manfaat komunikasi Islam. Yang pertama itu ada menginformasikan. Dalam hal ini, jika kita dikaitkan dengan komunikasi Islam, berarti kita menginformasikan hal-hal yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tersebut. Tidak boleh kita menyebarkan hal-hal yang tidak benar dan belum tentu pasti. Lalu yang kedua itu ada mendidik. Dalam komunikasi Islam berarti mengajari manusia untuk dapat mencari solusi permasalahan hidupnya sesuai dengan tuntutan agama. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah atau lagi ada ingin kita mencari solusi gitu, ke solusi hidup, solusi apapun, kita harus lebih berkomunikasi secara Islam ya. Lalu yang ketiga ada mempengaruhi. Dari sudut komunikasi itu berarti kita itu mengajak individu itu mengubah sikap, opini, perilaku baik individu maupun masyarakat yang baik, yang benar, terus yang diridhoi sama Allah. Lalu yang keempat itu ada menghibur. Menurut komunikasi Islam, kita itu membantu manusia untuk menjadi lebih baik, lebih merasa tenang, damai, tentram, bahwa komunikasi itu tuh sangat membuat kita tuh lebih tenang, lebih damai, seperti itulah, dengan pandangan hidup dengan diiringi dengan pandangan hidup yang Islami. Berdasarkan pembahasan yang kita bahas tadi, dapat diketahui bahwa komunikasi itu selalu mendapat perhatian sangat besar dalam agama Islam dan mengarahkan agar setiap muslim itu memakai etika dalam berkomunikasi. Hal ini itu dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat tadi yang berkaitan dengan etika komunikasi baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Islam sebagai wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kepada umatnya agar mampu berkomunikasi dengan baik sesuai dengan akidah yang telah diajarkannya dengan pedoman Al-Quran sebagai sandaran. Sebab hanya manusialah yang satu-satunya makhluk yang oleh Allah berikan karunia untuk mampu berbicara. Tidak mungkin kan hewan berbicara, seperti itu.
Dengan kemampuan tersebut, dengan karunia yang Allah kasih itu, manusia mampu dan memungkinkan untuk dapat membangun suatu hubungan sosial dengan cara berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, Allah telah memberikan petunjuk bagi hambanya agar dalam berkomunikasi mereka mampu menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun hadis, dengan segenap prinsip-prinsip di dalamnya dan dengan etika-etika yang tertentu yang akan menjadikan komunikasi itu dapat membuat dapat membuat komunikasi itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuannya dalam berkomunikasi dapat tercapai sehingga komunikasi tersebut dapat dikatakan baik. Dalam menjalankan kehidupan, manusia juga memerlukan komunikasi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Manusia tidak hanya bisa berkomunikasi dengan sesamanya, namun manusia juga bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas apa saja yang bagaimana caranya berkomunikasi itu dalam Islam. Yang pertama itu ada muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah selalu merasa diawasi. Contohnya misalnya kita melihat ada CCTV di atas kan, terus kita harus hati-hati dalam bersikap karena sikap kita itu dapat dilihat oleh orang lain melalui rekaman CCTV. Nah, sikap muraqabah ini tuh sebenarnya tuh memiliki konteks yang sama, namun yang mengawasi segala perilaku kita umat manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita takut misalnya kita berbuat maksiat? Sebenarnya Allah mengetahui segala sesuatu apa yang kita perbuat. Muraqabah itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabah dalam kemaksiatan, muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah. Yang keempat ada muraqabah dalam musibah yang menimpanya. Yang pertama kita akan bahas itu muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya adalah dalam menjalankan perintah dari Allah kita harus mempunyai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Misalnya kita mendirikan sholat kan dengan niat untuk lillahi ta'ala, tapi bukan untuk niat ingin dipuji orang lain. Oh, dia rajin sholat, itu tidak boleh seperti itu. Lalu yang kedua adalah muraqabah dalam kemaksiatan. Itu adalah saat kita bermaksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui semua perbuatan kita. Jadi kita harus menjauhi semua perbuatan maksiat dan bertaubatlah kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah muraqabah dalam hal mubah. Nah, itu terkait dengan menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah kasih. Lalu yang keempat ada muraqabah dalam musibah yang menimpa. Itu seperti ketika kita terkena musibah, kita harus bersabar dan memohon pertolongan sama Allah, dan tidak boleh terlalu banyak mengeluh. Lalu yang berikutnya ada hisab atau perhitungan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa akan ada hisab atau perhitungan secara atas setiap detail perbuatan yang kita lakukan, yang dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Akan ada hari akhir di ujung kehidupan dunia yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan usia yang dimilikinya. Timbangan baik, buruk menjadi titik penentu kita keberadaan manusia di akhirat, surga atau neraka. Kesadaran akan hisab ini pun semestinya kita pegang saat menggunakan media sosial, karena apapun yang kita lakukan apapun yang kita posting, apapun yang kita lakukan di media sosial itu akan dicatat amal baik dan buruk, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Misalnya kita memposting hal-hal yang tidak baik, yang tidak layak. Maaf sebelumnya, seperti kita memposting memakai baju-baju yang haram, itu akan dicatat. Lalu tidak jauh-jauh kita seperti menonton film porno, itu juga termasuk akan dihisab juga di kemudian.
Lalu misalnya kita mengomentari postingan-postingan orang dengan kata-kata yang jahat, itu juga akan dihisap. Lalu yang berikutnya ada istifadah. Istifadah itu adalah memetik sesuatu yang bermanfaat. Misalnya seseorang bisa belajar, mengambil hikmah dan terinspirasi oleh siapapun dan bisa berguru kepada siapapun. Sumber ilmu dan inspirasi yang asal adalah Allah Subhanahu wa taala yang memposisikan dirinya sebagai guru yang mengajarkan kepada manusia. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sang maha guru. Firman-nya terdapat pada surat Al-Alaq ayat 3-5 yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia lewat baca tulis, ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai ketuhanan, ilmu pengetahuan yang berdasarkan keilmuan. Bukan ilmu yang sekuler yang terlepas dari agama, atau bukan dikotomi antara sains dan agama. Lalu tidak dipungkiri bahwa nabi-nabi kita, nabi dan rasul-rasul kita yang Allah utus yang berjumlah ribuan itu adalah yang bertugas sebagai guru yang membimbing umat di zamannya. Setelah mereka tidak ada atau keberadaan kita tidak pada zaman mereka, kita masih bisa tetap belajar dari mereka melalui ajaran dakwah dan tetap teladan sikap hidup. Salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi pendidik dan pengajar bagi umat. Sikap inilah yang harus diwarisi oleh seluruh masyarakat umat muslim, karena kita harus dan itu merupakan salah satu kewajiban kita untuk menjadi pengajar dan pendidik. Lalu yang berikutnya ada tanggung jawab sosial. Contohnya misalnya tanggung jawab sosial itu bagi perusahaan. Salah satunya itu menyumbangkan sebagian pendapatan usaha mereka untuk bantuan kemanusiaan, seperti untuk kurang mampu, korban bencana alam, dan lain sebagainya. Pemberian amal dan upaya sukarela itu, misalnya perusahaan memberi cuti untuk karyawannya agar bisa menjadi sukarelawan setiap tahunnya dan menyumbangkan sebagian dari pendapatan ke organisasi amal. Lalu ada perubahan kebijakan bagi lingkungan, terus ada meningkatkan kebijakan ketenaga kerjaan. Perusahaan-perusahaan itu meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan. Mereka itu memberikan cuti berbayar yang lama, waktu liburan yang lama. Lalu yang berikutnya ada menjaga batas pergaulan. Di antara hal yang diatur dengan jelas dalam Islam itu adalah batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini tuh dikarenakan sesungguhnya fitnah terbesar bagi seseorang laki-laki adalah perempuan. Sebagaimana fitnah terbesar bagi seorang perempuan adalah lawan jenisnya. Dan puncak fitnah terbesar antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah terjadinya hubungan perzinahan, yang mana bila perzinahan ini telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan menyegerakan turunnya azab bagi kaum tersebut. Oleh karena itu, Islam datang melarang perzinahan dan melarang setiap hal yang berdekatan kepada hal tersebut, dan dalam upayanya menghindarkan setiap muslim dan muslimat terjatuh dalam dosa tersebut. Maka Islam datang dengan membawa batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang mana diantaranya hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah tidak saling memandang satu sama lain yang dapat menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga itu tidak berdua-duaan di tempat yang kosong kecuali ada mahramnya. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis dalam perkataan maupun perbuatan. Lalu yang kelima itu tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan fitnah bagi lawan jenis. Lalu berikutnya memperhatikan pertemanan.
Pengaruh teman itu dapat menentukan karakter dan pemahaman agama seseorang. Perumpamaan, teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, dan atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara tersirat, hadis tersebut itu menjelaskan tentang arti pertemanan bagi seseorang. Jika berteman dengan orang baik, seorang muslim bisa menjadi baik. Namun jika berteman dengan orang yang buruk, sifat kita pun juga ikut menjadi buruk. Sifat dalam memilih teman itu ada beberapa. Yang pertama itu berakidah lurus. Yang kedua itu taat beribadah. Kita harus pandai memilih teman yang rajin beribadah, yang tidak lalai dalam beribadah, yang taatlah pokoknya beribadah. Terus yang mengajarkan kita untuk mengingatkan kita rajin sholat. Lalu yang ketiga ada berakhlak terpuji. Berakhlak terpuji ini misalnya dia jujur, terus berkata lemah lembut, baik. Lalu yang keempat ini bertutur kata baik. Yang tadi bertutur kata baik. Jika kita mendapatkan teman yang bertutur kata buruk, kita juga akan pasti ikut-ikut bertutur kata buruk, berkata kasar. Lalu jika kita mendapatkan teman yang bertutur kata baik, kita juga akan ketularan mendapatkan ikut bertutur kata yang baik pula. Lalu yang berikutnya ada wasilah. Wasilah itu adalah sesuatu yang menyambung dan mendekatkan sesuatu dengan yang lain atas dasar keinginan yang kuat untuk mendekat. Tentu saja banyak cara yang dapat digunakan ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun kesemuanya itu haruslah yang dibenarkan oleh Allah. Wasilah itu terbagi menjadi 3 jenis. Itu ada wasilah figur atau orang, yang kedua ada wasilah amalan ibadah, dan wasilah bacaan zikir. Yang pertama itu ada wasilah figur atau orang. Di masa lalu banyak orang yang menjadikan para nabi dan rasul sebagai wasilah bagi mereka. Setelah para nabi dan rasul itu wafat, keturunannya kini dijadikan sebagai wasilah. Lalu yang kedua ada wasilah amal ibadah. Wasilah amal ibadah itu berarti segala perbuatan yang dilandasi oleh niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh wasilah amal ibadah itu tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim yang mengisahkan tentang 3 orang pemuda saat terjebak di dalam gua. Saat itu masing-masing dari mereka mengungkapkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Hal ini dilakukan untuk menjadikan amalan tersebut sebagai wasilah agar pintu gua yang tertutup itu bisa terbuka. Setelah masalah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka. Lalu yang ketiga ada wasilah bacaan zikir. Wasilah bacaan zikir ini kalimat-kalimat yang berisi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang selalu kita amalkan. Lalu yang berikutnya ada tidak lalai. Lalai itu adalah suatu keadaan di mana seseorang manusia kehilangan fokus atau perhatiannya kepada Allah dengan kepada apa-apa yang diinginkan oleh Allah kepadanya. Kelalaian ini juga bisa bermakna lupa akhirat dengan mengikuti syahwat duniawi karena dia terlalu memikirkan duniawi hingga dia lalai terhadap akhiratnya. Misalnya mengabaikan sholat maghrib berjamaah ketika bulan Ramadan dengan menyantap hidangan saat berbuka puasa. Ini merupakan salah satu kelalaian terbesar bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat, apalagi waktu berbuka itu telah sampaikan dan dia sibuk dengan hidangannya yang tersedia, lalu dia kekenyangan dan dia lalai dalam sholatnya. Terus menunda-nunda sholat itu juga. Berikutnya adalah tidak lalai. Lalai itu adalah suatu keadaan di mana seseorang manusia kehilangan fokus atau perhatiannya terhadap
Allah dan kepada apa-apa yang diinginkan oleh Allah kepadanya. Kelalaian ini juga bisa bermakna lupa akhirat dengan mengikuti syahwat duniawi. Jadi dia lebih terfokus kepada duniawi daripada akhirat. Contohnya seperti pada bulan Ramadan, kita sibuk menghabiskan hidangan kita di saat azan sudah berkumandang, lalu meninggalkan sholat, itu juga lalai dan lain-lain semacamnya. Di dalam Islam itu juga sangat-sangat dilarang lalai, karena itu membuat karena itu sangat-sangat tidak baik juga buat manusia. Lalu yang terakhir, ada mengumpulkan kebaikan. Mengumpulkan kebaikan ini seperti berakhlak mulia, sabar, sedekah, menyambung tali silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, terus menyentuh anak yatim, berbuat baik kepada tetangga dan lain semacamnya. Mengumpulkan kebaikan ini nih kita disuruh untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita selama kita ada di dunia ini. Lalu yang terakhir ada ikhlas. Kita harus bisa nerima semua keadaan kita dan berusaha untuk ikhlas, karena ikhlas itu salah satu sifat yang terpuji dan membuat hidup kita semakin lebih tenang kalau misalnya kita lebih ikhlas.